Selamat siang anak-anak. Hari ini Bu Novi akan menyampaikan pembahasan TPM 3 Matematika paket B. Besok anak-anak akan menghadapi TPM 4 untuk Matematika. Semoga hari ini kalian bisa mengulang kembali dan mengerjakan ulang dengan panduan yang sudah Bu Novi buat ini, agar kalian bisa terbiasa dan tidak lupa ketika besok tipe soal yang sama keluar lagi. Baik anak-anak, untuk nomor 1 ini mudah sekali, tidak usah Bu Novi terangkan ulang ya. Caranya dihitung bersusun seperti ini, dikurangi dulu kemudian baru ditambah. Hati-hati menghitungnya yang teliti. Untuk nomor 2 ini ada pembagian dan perkalian. Pembagiannya dihitung terlebih dahulu anak-anak. Ingat, ini negatif dibagi positif maka hasilnya tetap negatif ya. Kemudian bilangan negatifnya dikalikan 3, hasilnya juga negatif. Baru terakhir kita kerjakan, ini belum dihitung, 708 ditambah hasilnya dari ini negatif 324. Jika besar bilangan positifnya maka hasilnya otomatis mesti positif. Kalau besar negatifnya hasilnya negatif. Lanjut anak-anak, nomor 3 ini juga soal perkalian ya, namun dikemas dalam bentuk soal cerita. Maka baca dulu lalu garis bawah informasi pentingnya atau tulis ulang seperti ini ya, jumlah kotak biru dikalikan isinya, ketemu sekian dikurangi karena sudah diambil, ada pengurangannya 16 dan 12, maka sisanya sekian. Hijaunya sama, ada 50 isinya satu kotak, kemudian dipakai 5, maka sisa yang belum terpakai berarti tinggal dijumlahkan yang ini. Oke, nomor 4 juga sangat mudah, kalian harus sudah bisa ya ini. Kalau pangkat 3 berarti ambil 3 angka dari belakang, tembakannya yang di depan lingkaran dan yang di belakang ini. Hasil dari pangkat 3 adalah 42. Hasil dari akar pangkat 49 ini adalah 7. Ini karena pembagian dicari dulu. Kalau sudah dicari maka tulis ulang. Hasilnya ini ditulis ya, cari pakai perkalian bersusun anak-anak. Ya, 56 kali 56. Bu Novi tidak akan jelaskan lagi caranya di sini. Harusnya anak-anak sudah bisa ini. Ya, ditambah 42 dibagi 7 6, dikurangi hasilnya 4 pangkat 3 itu 64. Nanti ketemu berapa? FPB gampang sekali, pakai cara tabel ini lebih mudah daripada kalau pohon faktor menurut Bu Novi lebih lama. Bagi ketiganya dengan angka yang sama ya, ada 2-nya dibagi 2 kali, lalu bisa dibagi 19. Terakhir setelah dibagi 19 paling kecil ini, maka tidak bisa dibagi lagi. Inilah bukan KPK, maaf, inilah FPB-nya ya, 2 pangkat 2 dikali 19. Maaf itu tadi salah tulis ya. Lanjut anak-anak. Oke, nomor 6 ini baru KPK. Di data jumlah hariannya berapa saja. Cari KPK-nya, jangan sampai terbalik. KPK ambil semua faktor, kalau ada yang sama cari pangkat terbesar. Berarti 2-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, ketemu 60 hari. Maka mereka ketemu kedua kalinya. Yang pertama kan tanggal 16 Februari, berarti kedua kali ditambah 60 hari. Diurutkan seperti ini, habiskan dulu bulan Februari. Karena Februarinya ada 28 hari, maka sudah kepakai 16, sisanya 12. Dikurangi sisanya 48 hari. Habis Februari kan bulan Maret. Maret itu jumlahnya harinya 31. Kurangi 31, April sekian. Nah, anak-anak, ini di sini langsung ketemu ada kata kunci. Chandra akan mengikuti kompetisi menyanyi seminggu setelah mereka bertiga kursus bersama kedua kalinya. Ini ketemu kursus bersama kedua kalinya ini, maka ditambah seminggu, 1 minggu adalah 7 hari. 17 April ditambah 7 hari. Nanti ketemu berapa?
Nomor 7 enggak usah Bu Novi terangkan lagi nih. Pokoknya jadikan pecahan desimal dulu semua. Ikuti di belakang komanya ada berapa angka yang terbanyak, baru dibandingkan. Kalau Bu Novi harus menjelaskan kembali yang ini nanti bisa lama sekali durasinya ya. Intinya ini jadikan pecahan desimal. Nomor 8. Seperti ini bisa langsung kita cari cara langsung. Ubah ke biasa, pembagian ini langsung Bu Novi rubah jadi perkalian tapi dibalik pembilang dan penyebutnya ya anak-anak. Coret-coret yang bisa dicoret-coret sehingga nanti ketemu. Bu kok hasilnya enggak ada ini ya? Rubah sampai bilangan yang paling sederhana. Oke, nomor 9. Sebenarnya tipe soal yang B ini hampir sama caranya anak-anak dengan tipe soal yang di A. Jadi ini Bu Novi akan jelaskan secara cepat saja ya, karena caranya hampir sama, hanya angkanya yang berbeda. Ini mencari perbandingan. Ya, ada A itu Andi, B itu Banu. Jumlah uang mereka ini ada tambah ya. Jumlah uang mereka berdua semula itu 160.000. Kalau kata kuncinya jumlah, maka ini perbandingannya juga ditambahkan. 3 tambah 5 itu 8. Maka kita harus cari dulu langkahnya uangnya masing-masing Andi dan Banunya. Baru nanti dikurangi berapa yang pernah mereka ambil. Caranya mencari uang masing-masing A 3/8, 3 itu punyanya Andi, 8 jumlahnya, kali 160.000 ketemu sekian 60.000. Andi pernah mengambil uangnya 10.000 sebanyak 2 kali, maka berkurang 20.000. Sisa uangnya yang ini. Ya, dikurangi. Cari uangnya Banu, B 5 punyanya Banu per 8 kali 160.000. Sekian pernah diambil 35.000. Sisanya yang ini. Maka jumlah uang mereka sekarang tinggal 40.000 ditambah 65.000. Nanti cek pilih yang mana. Nomor 10 ini juga kemarin juga sudah keluar ya. Jarak ya ini diketahui ilustrasinya. Rumahnya Puskesmas Fauzi sekolah. Puskesmas Fauzi 6 cm digambar. Kalau jarak sebenarnya Fauzi ke sekolah ini 2,4 kilo. Berapa jarak sebenarnya dari puskesmas ke sekolah? Maka anak-anak kita hitung dulu. Kita harus cari ini jarak sebenarnya berapa. Kalikan dengan skalanya. 6 dikali 80.000 ketemu sekian dalam senti, rubah ke kilo. Ketika sudah sama-sama kilo, untuk mencari jarak dari puskesmas ke sekolah, ini kita tinggal tambahkan ini tambah ini dalam bentuk kilometernya. Sudah ketemu, mudah bukan? Ya lanjut ya. Nanti kalian mengerjakannya pakai langkah-langkahnya ya anak-anak di kertas soal yang Bu Novi bagi ini di kertas THR-nya. Nomor 11. Berat ini juga sudah pernah dijelaskan. Ton, kuintal. Rubah dulu semua dalam kilo. Kalau ton maka dikalikan 1000 ya. Ketemunya ini. Kalau kilo itu dikalikan 100 karena 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Kali 100 ketemunya ini. Jumlahnya ini dikurangi dulu ya anak-anak. Karena ini menjual. Hasil pengurangannya ini ya. Maka anak-anak kita harus mencari 20%, karena ini dikurangi lagi 20% dari ini itu berapa. Mencarinya ya ini caranya 1725 dikali 20/100. Berkurangnya 20% besarnya sekian. Tinggal dihitung nanti berapa ketemu hasilnya. 12 JKW. Oke, gampang ini kalau waktunya masih sama ya. Kalau waktunya sama tinggal jarak bagi kecepatan. Kecepatannya ditambahkan karena ada 2 orang. Nah, sudah ketemu 4/10 jam. Loh, 4/10 jam itu berapa menit kita harus cari. Jangan lupa mencarinya dengan kalikan 60. Karena 1 jam ada 60 menit. 4/10 dikali 60 coret-coret. Ketemu 24 menit. Maka mereka akan berpapasan 24 menit kemudian setelah berangkat. Berangkatnya jam sekian tambah 24 menit.
Yuk ketemunya berapa? 13. Maaf, sebentar. Ya, sebuah rumah berbentuk persegi panjang. Gambar supaya ada bayangan. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ini masih dalam meter rubah ke senti. Nah, kita harus mencari luas rumahnya dan luas keramiknya. Panjang kali lebar, Bu, nolnya banyak, ya enggak apa-apa. Kan tinggal 4 kali 8 dulu, 40, tambahkan nolnya ada 4. Keramiknya ukurannya 40 kali 40, berarti satu tegel keramik ini berapa luasnya? 40 dikali 40 ketemunya ini. Maka banyaknya keramik tinggal kita bagi anak-anak. Bu, kok nolnya banyak sekali? Kalau membagi banyak nolnya dicoret-coret supaya lebih enak. Ini coret 2, sini coret 2. Berarti kan ini tinggal 4000 dibagi 16. Ketemu keramiknya itu 250 butuhnya. Berapa dus yang harus dibutuhkan? Satu dus berisi 6 buah keramik. Maka 250 dibagi 6. Bu, kok koma ya? 41,6 sekian. Kan kalau beli di toko itu nggak bisa toh belinya koma. Cuman nanti sisanya mesti tidak ada yang membeli. Maka kita bulatkan anak-anak. Karena ini di atas 5 komanya, maka kita bulatkan ke atas. Menjadi belinya 42 dus. Ya. Nomor 14 gampang sekali, ciri-cirinya ada di sini. Ya. Memiliki satu simetri lipat, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Ya, belah ketupat itu simetrinya 2. Persegi panjang ini tidak sesuai dengan yang A dan B. Maka yang paling memungkinkan yang paling memungkinkan adalah yang B. Lanjut anak-anak. Soal berikutnya nomor 15. Ini hampir sama tadi, persegi panjang. Lebarnya belum diketahui, cari dulu lebarnya 3/4 dari panjangnya, ketemu sekian. Kalau sudah, cari kelilingnya. Itu caranya ya. Lingkaran, Bu, dalam derajat. Selalu ingat kalau lingkaran utuh itu ada 360 derajat anak-anak. Maka kita mau cari yang diarsir ini. Ya, kita sederhanakan dulu. Yang diarsir bagiannya 216 per 360. Ini diusahakan sederhanakan dulu. Kalau tidak disederhanakan nanti kalian akan kelamaan menghitung. Bagi berapa ya? Coba bagi 36. Bagi 36 ini 10, ini 6. Ya, 6/10 masih bisa sederhanakan lagi. Bagi 2 ini 3, bagi 2 ini 5. Maka 3/5 PR kuadrat. Ya, ini diameternya 70, berarti R-nya sama dengan 35. Ya, coret-coret 7 sama 35 bisa sederhanakan. Hitung sendiri ini berapa ya. Oke anak-anak, lanjut nomor 17. Ini kita gunakan luas segitiga untuk mencari daerah yang diarsir. Ini ada segitiga 1, ini ada segitiga 2. Berarti ada 2 kali segitiga. Alasnya ini ya. Kalau sekian dari sini sampai sini itu 46, berarti separuhnya 23. Ini 23, tandanya yang garis 2 ini 23. Ini ukurannya 46. Karena persegi itu sisinya sama ya. Dah, alas kali tinggi bagi 2, alasnya 23, tingginya 46 bagi 2, coret-coret. Nah, goleki dhewe ini berapa hasilnya. Lanjut ya anak-anak. Pencerminan gampang sekali, tinggal dilipat ketara sing ndi ya. Yang ndak pas lipatannya berarti bukan hasil pencerminannya. Kalau kita bercermin, maka bayangan yang timbul harus sama. Kalau bayangan yang timbul berbeda namanya nanti horor ya. 19, ini akuarium ini Bu Novi lupa kemarin yang nomor 19 yang paket A. Itu balok tanpa tutup ya anak-anak. Walaupun kamu menghitung balok utuh ada jawabannya, tapi itu salah. Karena akuarium itu umumnya atasnya terbuka. Untuk nguras, untuk memasukkan makanan ikan, kalau tertutup semua nanti susah. Walaupun bisa ada yang buka tutup juga, tapi biasanya umumnya terbuka. Balok tanpa tutup ini rumusnya, bedanya hanya di sini panjang kali lebarnya tidak dikali 2 karena ada satu sisi yang terbuka.
Nanti dihitung sendiri ya. Nomor 20, volume tabung. Nah ini ada volumenya ini. Ada air dalam bak 3/5 sudah digunakan. Air yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut adalah, berarti kita harus mengisi kembali sebanyak 3/5 ini kan. Maka 3/5 kali PR kuadrat. PR kuadrat untuk volume tabung. Coret-coret nanti silahkan dihitung sendiri. Jadi kalau yang berkurang 1/5 ya tinggal cari 1/5 bagiannya itu berapa dari volumenya. Itu air yang dibutuhkan untuk mengisi. Nomor 21 gampang, ini tinggal ngematke saja anak-anak mana yang cocok, boleh pakai bantuan penggaris dicocoke ya. Nomor 22 mesti keluar ini. Pertama kalau ada soal diagram lingkaran, tentukan ukuran lingkarannya berapa besarnya. Lebih gampang kalau dalam persen, ini puji Tuhan dalam persen ya. Nah lalu kita cek. Yang diketahui adalah jumlah hasil kedelai dan cabai. Kedelai dan cabai itu berapa persentasenya? Kedelai 10%, cabai 15. 10 cabai 15. Berarti persentase ini 7,5 kuintal ini punya 25%. Gabungan antara kedelai sama cabai. Maka kita lihat pertanyaannya, selisih hasil panen padi dan jagung. Padi 40, jagung 25. Karena selisih itu dikurangi. 40 kurangi 25, 15. Per 25 ini dari mana? Ini jumlah panen kedelai dan cabai sebagai patokan kita masukkan di sini. Yang mau dicari di atas, yang diketahui di bawah. Dikali 7,5 kuintal. Bu, kalau susah perkalian desimal boleh kuintalnya jadikan kilo dulu. 7,5 kuintal kalikan 100 itu ketemu 750 kilo. Kalau sudah dicoret-coret ketemunya ini. Baru kita rubah lagi ke kuintal. Ya, kuintal KG jadi kuintal berarti dibagi 100. Ya, dah. Nomor 23 modus gak usah Bu Novi jelaskan ya, gampang ini. Tinggal ditambah-tambah sama dikurangi dengan jumlah bibitnya. Nanti ketemu mana angka yang paling banyak. Nomor 24 rata-rata. Cari rata-rata dulu baru nanti kita cari persentasenya. Rata-rata jangan lupa sekali ya anak-anak, jangan langsung kamu jumlahkan ininya, ini nilainya. Ya, cari jumlah data ini dikali dulu. Dapat 1 kali 70 berarti ini jumlahnya 70. Jadi 0, 2 ini kelipatan 2 ya. Tengah-tengahnya 0 sama 2 itu ada 1, tengah-tengahnya 2 sama 4 ada 3 dan seterusnya. 3 dikali ini 3 dikali 75 225. 80 yang dapat ada 5, 400. Kalikan semua. Terus ini hasilnya yang di atas ini kamu jumlahkan. Nanti ketemu 2140. Jumlah siswanya ini loh yang di sini yang diketahui, dijumlahkan juga ketemu 25. Rata-ratanya jumlah nilai dibagi jumlah siswa. Ketemulah ini rata-ratanya. Belum selesai karena persentase. Kalau rata-ratanya 85, berarti yang di atas 85 adalah nilai yang ini. 90 ke atas. Berapa orang yang dapat 90 ke atas? Tambah ke 5 tambah 3 tambah 2, 10 orang. Mencari persentase tinggal 10 per 10 itu yang di atas rata-rata ya. Dibagi jumlah murid semuanya 25 dikali 100%. Coret-coret nanti ketemu hasilnya berapa. Ini ada 1, ini ada 4. Tinggal dipengge. Gampang. Terakhir rata-rata lagi. Ini sering keluar loh anak-anak. 5 nomor terakhir itu pengolahan data dan menurut Bu Novi itu paling mudah. Walaupun harus sabar menghitungnya. Diusahakan benar ya. Ini gampang, tinggal ditambahkan semua. Totalnya 644 dibagi jumlah nilainya ada berapa toh? Jumlah nilainya ada, maaf blur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nanti ketemu rata-ratanya langsung jawabannya. Ya, anak-anak ini penjelasan dari Bu Novi. Maaf kalau cepat karena supaya durasinya tidak lama.
berkaitan dengan kuota dan lain-lain nanti supaya bisa diupload. Oke, selamat mengerjakan, dikerjakan semua. Besok pagi dikumpulkan kertasnya ya. Akan Bu Novi cek kalau kamu benar-benar mengerjakan berarti kamu belajar ya. Besok yang teliti, kerjakan soal yang bisa dulu enggak apa-apa, yang enggak bisa dicatat. Besok ada orek-orekan. Bawa alat tulis yang cukup karena ada orek-orekannya. Pensilnya jangan cuma satu, pulpennya jangan cuma satu, tidak boleh pinjam alat tulis. Ya. Tolong dikerjakan seteliti mungkin, enggak usah terburu-buru, dipastikan dihitung sampai benar. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa tetap makan, istirahat, doa ya. Berkah dalam.